Jadi perdebatan di elit antara internal agama Islam itu belum ada. Menurut saya belum ada. Perlu diadakan. Agar apa? Pertarungan tidak hanya di masjid. Tidak hanya masyarakat bawah yang berdebat, tapi elitnya juga seharusnya memberikan pencerahan dan mencari kesepahaman dari perbedaan. Tentu kita kalau tidak saling memaafkan, cinta kasih, tentu kita hanya akan mengabsolutkan tafsiran kita, sehingga kedua kubu ini tidak akan pernah berdamai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hendrik Mulyana di Al-Miqdad 16 Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai antara Islam Nusantara dan mengislamkan Nusantara, seperti itu. Nah, pertama saya ingin mengambil keunikan dari antara Islam Nusantara dan Islam pada umumnya. Kalau Islam Nusantara ini mengambil pelajaran, kalau dulu strategi Islam itu melalui ekspansi, karena mungkin geopolitiknya seperti itu menghendakinya, sehingga lebih banyak ada peperangan lah, seperti itu. Di dalamnya selalu ada peperangan sampai ke khilafah Utsmani, seperti itu. Tapi Islam Nusantara ini kan datangnya melalui dakwah. Nah, mungkin semangat inilah yang ingin dilanjutkan, seperti itu. Nah, sedangkan Islam pada umumnya melihat bahwasannya sejarah kita, sejarah khilafah itu tidak bisa dienyahkan karena mereka mengekspansi melalui perang, seperti itu. Tapi di situ ada semangat yang perlu ditanamkan, yakni semangat heroik. Bahwasanya Islam itu ditegakkan bukan hanya dengan hati saja atau dengan dakwah saja, tapi melalui nyawa, seperti itu. Layaknya kita memerdekakan Indonesia karena kita mempertahankan ideologi kemerdekaan, seperti itu, hak dan lain sebagainya, maka kita sampai rela mati di medan perang, seperti itu. Nah, namun khususnya yang ada di Indonesia, antara Islam Nusantara dan Islam biasa itu memang dua-duanya hadirnya Islam ke Indonesia itu memang melalui dakwah. Tapi ada yang masih menjunjung lah leluhur mereka yang memperjuangkan Islam dengan nyawa dan sebagainya, dan ada pula yang berusaha meninggalkan lah, ya udahlah, strategi itu sudah usang, tidak bisa dilakukan lagi di zaman sekarang, seperti itu. Dan perdebatan tentang Islam Nusantara pun ini bukan hanya seperti kemarin ya, ada Cak Nur Sugi melawan salah satu jamaahnya yang menanyakan tentang Islam Nusantara, kaidahnya mana yang menurut ulama mengharamkan Islam Nusantara, seperti itu. Bukan hanya di tempat masjid saja, atau perdebatan mengenai Islam Nusantara bukan hanya di masjid antara Cak Nur Sugih dengan jamaahnya, tapi sudah ke buku ya, seperti ini, Nasionalisme Islam Nusantara, Abdullah Ubaid dan Muhammad Bakir, editornya. Nah, ini seperti ini, jadi sudah ke ranah buku lagi. Kemudian kalau dulu mungkin Gus Dur menulis tentang Tuhan tidak perlu dibela. Ini mungkin membantah tentang peran pembela Islam. Nah, jadi perdebatan ini bukan kali pertamanya. Kedua kubu ini berlandaskan tafsir Quran, tapi yang menjadi masalah adalah dialog internalnya. Jadi dialog internal antar Islam ini kurang dijunjung, seperti perkataan Ulil Absar Al-Abdallah. Seharusnya ada dialog antar internal Islam. Contoh nih, Mun'im Siri melawan Ustadz Abdul Somad. Nah, tentang Islam Nusantara. Atau Nusron melawan Cak Nur Sugih. Nah, kemudian bukan mempertarungkan secara fisik ya, tapi secara intelektual, kemapanan Islam mereka, seperti itu. Kemudian antara Nadir Shah Hussein melawan Felix Xiao. Nah, seperti itu. Jadi perdebatan di elit antara internal agama Islam itu belum ada. Menurut saya belum ada. Perlu diadakan. Agar apa? Pertarungan tidak hanya di masjid, tidak hanya masyarakat bawah yang berdebat,
Tapi elitnya juga seharusnya memberikan pencerahan dan mencari kesepahaman dari perbedaan. Jadi harus mencari kesepahaman dalam perbedaan. Tentu kita kalau tidak saling memaafkan, cinta kasih, tentu kita hanya akan mengabsolutkan tafsiran kita, sehingga kedua kubu ini tidak akan pernah berdamai, karena mereka mengutamakan kemarahan seperti itu. Yang satu bertanya dengan provokatif, yang satu menjawab dengan tafsiran yang eksklusif seperti itu. Jadi kalau dibalikan, ya sama-sama saja. Ketika contoh bertanya tentang Islam Nusantara di Ansor seperti itu, pasti akan ada ketegangan sedemikian rupa seperti itu. Jika si penanyanya provokator dan yang menjawabnya eksklusif seperti itu, jadi seakan-akan mengabsolutkan tafsirannya terhadap Quran. Jadi ini introspeksinya ya dua kubu ini antara Islam Nusantara dan yang menjagorkan mengislamkan Nusantara seperti itu. Dan tujuan antara dialog internal Islam ini sendiri bukan untuk bertukar tambah iman, tapi untuk bertukar tambah perspektif. Seperti itu, sehingga kesepahaman untuk berbeda itu dimunculkan. Nah, semoga dialog yang lebih teratur, yang lebih pas lah seperti itu, semoga bisa difasilitasi oleh para elit agama. Zakir Naik saja bisa mengadakan forum sedemikian rupa, sebesar itu ya. Kenapa orang-orang elit Islam di Indonesia tidak bisa menggelar diskusi yang baik? Contohnya kan ada gedung Ormas tuh di Bandung ada, atau dimanapun bisa gedung mengadakan debat antara yang tadi saya contohkan, antara Nadir Shah Hussein dengan Felix Xiao, dan siapapun itu, agar memberi pencerahan sehingga kesepahaman itu bisa diwujudkan. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.